Badai Seroja yang menghantam Kabupaten Alor pada April 2021 silam menghancurkan berbagai sarana umum seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sekolah, hingga fasilitas keagamaan dan perumahan rakyat. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Alor per tanggal 20 April 2021 menunjukkan bahwa terdapat 766 rumah rusak berat, 528 rumah rusak sedang, dan 1053 rumah rusak ringan. Kecamatan Pantar Timur menjadi kecamatan yang paling parah, di mana terdapat 473 unit rumah yang rusak. Data BPBD juga mencatat bahwa sejumlah infrastruktur turut mengalami kerusakan parah, di antaranya air minum di 36 titik, jalan raya di 70 titik, jembatan di 55 titik, abrasi kali dan pantai di 64 titik, drainase di 52 titik, tambatan perahu di 21 titik, sarana pendidikan di 57 titik, sarana peribadatan di 17 titik, serta sarana dan prasarana lain sebanyak 18 titik. Terkait hal ini, pemerintah pusat mulai berupaya melakukan berbagai langkah pemulihan dengan membangun sejumlah infrastruktur, baik jalan, jembatan, bendungan, sarana irigasi, hingga perumahan rakyat. Untuk fasilitas jalan yang saat ini mendapat prioritas khusus, yakni ruas jalan Kalabahi Maritaing. Selain itu terdapat 4 jembatan yang saat ini sudah, sedang, dan akan dikerjakan, yaitu Jembatan Taramana, Jembatan Irawori, Jembatan Padang Panjang, serta Jembatan Benlelang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Alor, Obed Bolang Esos, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 30 Juli 2021. Berbagai prasarana infrastruktur yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dikerjakan oleh BUMN Kementerian PU, yakni PT Pembangunan Perumahan. Antara lain pembangunan kembali beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat badai Seroja pada awal April yang lalu, sementara sudah mulai diperbaiki, dikerjakan dari ruas jalan nasional Kalabahi, Taramana, Maritaing. Kemudian beberapa jembatan juga di ruas yang sama, juga sementara dalam pekerjaan perbaikan dan juga pembangunan kembali, yakni jembatan Padang Panjang, jembatan Irawuri. Dan jembatan Irawuri ini sebagai salah satu jembatan yang terpanjang karena panjangnya kurang lebih 90 meter dan dia berada di Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur. Kemudian jembatan Tarmana yang ada di Desa Tarmana, Kecamatan Alor Timur Laut, itu juga sementara dikerjakan. Kemudian rencana untuk pekerjaan perbaikan lagi untuk jembatan Benlelang. Selain jalan dan jembatan, pemerintah pusat juga akan membangun kembali sejumlah bendungan yang rusak serta perumahan rakyat. Untuk bendungan akan dibangun di beberapa wilayah, yakni Bendungan Lembur, Bendungan Waisika, Bendungan Mainang, Bendungan Mebung, dan Bendungan Lendola. Sementara untuk perumahan rakyat akan dibangun di beberapa desa, yaitu Desa Nule, Desa Kaleb, dan Desa Bunga Bali di Kecamatan Pantar Timur, Desa Tama di Kecamatan Pantar Tengah, dan Desa Malaypea, Desa Kelaisi Tengah, dan Desa Lela di Kecamatan Alor Selatan. Terkait juga dengan beberapa bendungan, yaitu bendungan Lembur yang ada di Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, kemudian bendungan Waisika, bendungan Mainang yang ada di Desa Wilayah Selatan maupun juga di Desa Malaypea, kemudian bendungan yang ada di Mebung, Benlelang maupun juga yang ada di Desa Lendola. Sementara dalam proses pekerjaan dan ada beberapa yang sudah rampung selesai dikerjakan. Selain itu, pekerjaan pembangunan perumahan relokasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan rencana di 8 lokasi di 8 desa, dan sementara baru dikerjakan untuk tahap yang sekarang di Desa Tama, Kecamatan Pantar Tengah, kemudian Desa
Nule, Desa Kaleb dan juga Desa Bunga Bali, Kecamatan Pantar Timur dengan total rumah yang akan dibangun itu sebanyak 333 unit. Sedangkan untuk Desa Malepea, Desa Kelesi Tengah dan juga Desa Lela, sementara dalam proses perizinan dan melengkapi berbagai persyaratan lainnya, sehingga jika sudah memenuhi syarat formal, maka Kementerian PU akan melakukan upaya pembangunan untuk relokasi, dan jika perizinan tidak terpenuhi, maka diarahkan untuk ditangani melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dilakukan proses pengusulannya oleh BPBD Kabupaten Alor. Untuk di 3 desa yang ada di Kecamatan Alor Selatan itu ditargetkan sekitar 300-an unit rumah juga. Terkait proses relokasi, disampaikan oleh Bolang bahwa saat ini ada beberapa desa di Pulau Pantar yang rumahnya sementara dibangun di lokasi baru. Sedangkan beberapa wilayah relokasi lain di Kecamatan Alor Selatan masih terkendala perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena masuk wilayah konservasi hutan. Untuk yang relokasi yang sementara yang sudah mulai dikerjakan ini ada di 4 kampung, yaitu di Nule di Adi Abang, Tama di Tama, kemudian Kaleb di Tamalabang, dan Abang Iwang di Bunga Bali. Untuk proses perizinannya sudah sampai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan, karena Desa Malepea, Desa Kelesi Tengah, dan Desa Lela wilayahnya sebagian besar itu masuk dalam kawasan hutan. Rencana relokasi lahan yang diajukan itu ada di dalam kawasan hutan, sehingga karena secara nasional Kementerian masih PPKM level 4, sehingga Kementerian LHK belum bisa menugaskan tim terpadunya untuk turun ke lokasi untuk melakukan pemetaan sekaligus melakukan proses pemetaan kembali dan menghasilkan beberapa rekomendasi, dan itu menjadi dasar untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan perumahan. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.